Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Penta Joshua Silalahi. Saya berasal dari sidang kita yang berada di GPI Joglo yang di bawah pimpinan gembala kita Bapak Pendeta T. Silalahi. Aduh, deg-degan nih mau mulai dari mana bingung. Oke, kita mulai saja dari singkat. Kenapa saya memberanikan diri karena dipilih oleh BPH daripada sektor 1 itu karena pertama saya ingin menyaksikan sedikit daripada kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan saya, karena kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya, terkhususnya pada saat saya sebelum saya memasuki dunia perkuliahan, di mana itu banyak sekali pergumulan yang saya alami, banyak kalau ininya struggle lah hitungannya seperti itu. Jadi firman Tuhan yang akan kesaksian firman Tuhan yang saya angkat pada malam hari ini itu saya ambil daripada kitab kita yang ada di Ayub 6 ayatnya yang ke-11. Sudah dapat semuanya? Ayub 6 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Saya ingin sedikit flashback atau menarik kembali kenapa saya mengambil ayat ayat firman Tuhan pada saat malam hari ini, itu karena dimulai pada saat saya itu setelah selesai ujian sekolah itu, di mana mungkin para anak-anak sekolah itu masa-masanya mulai daripada ujian UTBK untuk mau mengambil ke dunia kampus yang ke tahap selanjutnya, itu mungkin banyak pergumulan yang kita alami teman-teman. Begitu juga saya, mungkin kakak-kakak dan abang-abang serta hamba Tuhan dulu pernah mengalami, di mana ketika ingin memasuki dunia perkuliahan itu banyak pergumulan yang kita alami. Entah itu pergumulan karena mungkin materinya kita masih belum paham, atau mungkin karena melihat teman-teman ada yang udah masuk kuliah terlebih dahulu atau yang sudah bekerja, itu pasti menjadi suatu pergumulan, menjadi suatu permasalahan yang kita hadapi. Ya itu alami ya, setiap manusia pasti memiliki setiap pergumulannya masing-masing. Jadi pada saat itu karena saya sudah melihat teman-teman saya, jadi kalau di sekolah itu ada sistem namanya untuk siswa unggulan, maksudnya yang nilainya itu di atas rata-rata. Ada beberapa teman saya itu yang sudah masuk duluan lewat jalur undangan ke kampus, di mana saya merasa wah hebat juga ya mereka, kok keren mereka ya. Tetapi saya menarik kembali, kenapa saya tidak bisa dapat seperti mereka ya? Karena mungkin selama di waktu sekolah itu saya ada mungkin ya setengah-setengah lah dalam belajar, setengah-setengah dalam menjalankan tugas-tugas daripada guru. Jadi ya itu menjadi bumerang juga bagi saya, menjadi pengingat juga kenapa saya bisa seperti ini. Setelah pengumuman daripada siswa unggulan itu atau siswa eligible itu, siswa undangan itu keluar, maka tahap selanjutnya adalah UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Di mana di situ saya mengalami sedikit pergumulan. Karena apa? Karena mungkin saya selama di sekolah itu banyak maksudnya ya hanya sekedar mengikuti pelajaran tanpa memahami, bukan tanpa memahami sih. Jadi dulu prinsip yang saya pegang itu pergi pulang dan lupakan. Jadi saya datang ke sekolah, belajar, ya sampai rumah itu lupa semuanya, nggak saya ulangi lagi, nggak saya pelajari lagi. Ya mungkin karena itu juga orang tua saya kadang sedikit kesal melihat saya, melihat cara belajar saya itu kayak nggak jelas lah, bisa dibilang seperti itu. Maka waktu itu saya ujian tulis itu pada tanggal 12 Mei. Waktu itu saya sempat bikin status di Instagram. Nah pada saat itulah ada kakak kelas saya atau kakak tingkat saya itu merespon status saya atau memberikan tanggapan status saya itu. Dia mengirimkan suatu ayat firman Tuhan yang sangat bagus menurut saya, itu ada di kitab 1 Petrus 5 ayat 7. Kita buka teman-teman 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7.
Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini menjadi sebuah teman-teman ya, menjadi sebuah penyemangat, penguat juga bagi saya. Karena apa? Karena di ayat ini mengatakan kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita, setiap pergumulan kita itu kita serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu selalu memelihara kita, teman-teman. Kita percaya bahwa burung-burung di udara aja tanpa kita kasih makan itu Tuhan pelihara. Begitu juga dengan bunga-bunga yang ada di ladang, itu Tuhan pelihara semuanya. Masa iya kita sebagai manusia atau sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna menurut gambarnya itu, kita nggak percaya, kita nggak bisa kita tidak berani menyerahkan diri kita, tidak berani kita menyerahkan kehidupan kita itu ke dalam tangan Tuhan kita. Padahal kalau kita lihat itu dari secara kehidupan kita tarik panjang itu, semua itu kita pasti harus melakukan menaruh campur tangan kepada Tuhan. Baik itu mulai saat kita masuk ke dunia persekolahan, tahap selanjutnya perkuliahan, habis itu naik lagi ke jenjang berikutnya, ke jenjang mungkin pekerjaan, itu selalu kita, bukan hukumnya harus, tetapi itu sudah wajib bagi kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita, setiap permasalahan kita, setiap problema kita itu kita harus serahkan ke dalam tangan Tuhan kita. Karena kita percaya Tuhan itu pasti punya cara untuk menjalankan sesuai rencananya. Sedikit kembali kepada cerita yang tadi itu, pada saat tes UTBK itu ya saya mungkin mengalami kegagalan ya. Mungkin poin saya itu masih rendah. Terus saya mencoba lagi untuk melakukan tes-tes lain seperti ke kampus ITPLN, itu juga sebenarnya lolos itu pada saat tanggal 16 Mei itu lolos. Cuma untuk di tahap yang selanjutnya, di tahap psikotes itu tidak lolos. Sambil menunggu itu kan saya juga mengambil sekolah kedinasan ya, yang di Institut Pendidikan Dalam Negeri itu juga tidak lolos. Mandiri pun begitu juga. Mungkin karena mandiri itu, dan anehnya itu mandiri itu dilaksanakan pada saat jam gereja. Jadi pada saat hari Minggu itu saya nggak gereja karena harus mengikuti tes mandiri tersebut. Pikir saya udah meninggalin gereja, harus mengikuti ujian. Mungkin ini suatu pilihan yang sulit ya, tetapi ya karena mungkin tekanan juga, bukan tekanan dari orang lain ya, tetapi itu tekanan dari diri saya bahwa saya harus bisa dan mampu untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Maka saya lebih memfokuskan atau mencondongkan diri terlebih dahulu untuk mengikuti tes ujian mandiri tersebut. Setelah itu, setelah 2 minggu tersebut pengumuman, maka keluarlah hasilnya. Setelah keluar hasil ternyata gagal juga. Mikir juga, udah ninggalin gereja masa nggak lolos sih. Nah, jadi itu pergumulan itu muncul dalam 2 bulan itu. Pergumulan itu, permasalahan itu selalu datang terus menerus, hingga ada satu pikiran di pikiran saya, kok Tuhan seperti ini ya? Aku kan sudah melayani, aku sudah ini, tapi kok kayaknya setiap apa yang aku lakukan itu kayaknya selalu gagal, selalu selalu gagal lah, pokoknya intinya begitu. Sampai aku di pikiran itu kayaknya, waduh, itu pikiran udah kusut banget, sampai berani mengucapkan seperti itu kepada Tuhan. Padahal di dalam hati juga aku tahu, karena ucapan yang aku lakukan barusan itu sangat berbanding terbalik dari apa yang Tuhan ucapkan yang di 1 Petrus tadi itu. Jadi setelah itu kakak tingkat saya yang tadi itu, saya cerita sedikit ke beliau. Dia bilang, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah cemas, karena Tuhanmu itu maha kuasa, Tuhanmu itu maha hebat. Dia mampu melakukan segala perkara di luar pikiran daripada manusia. Jadi mungkin rancangan kita itu menurut kita itu sudah yang terbaik, tetapi bagi Tuhan rancangan kita itu masih belum yang terbaik. Masih ada rancangan-rancangan yang ingin Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi, agar kiranya itu rancangan Tuhan itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan kita, bukan sesuai dengan kemauan atau kehendak kita pribadi lepas pribadi. Selanjutnya itu ada juga ayat yang sangat sangat menyentuh, itu ada di Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11.
Ya, Yeremia 29 ayat 11 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 ini sangat jelas teman-teman mengatakan bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan bagi kita, melainkan rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan kebaikan untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang ada dalam pergumulan, ya pasti manusia setiap hari itu setiap ada masalah itu pasti ada. Jadi kita sebagai manusia itu harus merendahkan diri kita kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan kita itu memberikan rancangan itu pasti yang terbaik menurut beliau, menurut Tuhan kita. Jadi janganlah kita berpikir rancangan kita itu sudah paling hebat, udah paling wow gitu deh. Karena kita nggak tahu, mungkin bisa suatu saat Tuhan menggagalkan rencana kita di tengah jalan, atau bagaimanapun itu rencana Tuhan itu, karena rancangan Tuhan itu tidak bisa kita prediksi teman-teman. Rancangan Tuhan itu ada. Kalau kita berpikir bisa 2 kali atau 3 kali ke depan, rancangan Tuhan itu bisa beribu-ribu kali lipat yang sudah dipikirkan oleh Tuhan. Jadi kita, ya tugas kita sebagai manusia itu hanya berdoa, berserah dan berusaha. Karena apa? Karena kita kita sudah berdoa, sebelum kita melakukan apa yang kita ingin lakukan itu, ada baiknya kita berdoa. Berdoa agar sekiranya rencana kita atau rancangan kita ini bisa dipimpin oleh Tuhan. Jikalau memang ini rencana kita itu bukan yang terbaik, biarkanlah Tuhan bekerja. Setelah itu kita harus berusaha semaksimal mungkin dan semampu mungkin kita. Karena percuma teman-teman, walaupun kita udah berdoa tanpa kita berusaha kan sama aja hasilnya bohong. Begitu juga sebaliknya, jika kita sudah berusaha tetapi kita tidak berdoa, itu sama aja bohong. Setelah itu kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya teringat waktu ibadah KKR kita yang ada di GPI Soekarno Hatta, di mana pembawa pujian itu ada satu lagu yang sangat menyentuh, yang berkata, judulnya mungkin Waktu Yang Tepat ya. Itu kalau nggak salah awalnya, tak selalu Tuhan menjawab doa, dan tak selalu tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Itu bait itu jelas sekali teman-teman, mengatakan bahwa waktu Tuhan itu waktu yang tepat. Jadi kita tidak usah memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Oh Tuhan gue mau ini, oh Tuhan gue mau itu, oh Tuhan gue mau rencana gue terjadi, oh Tuhan gue pengen rancangan gue terjadi. Itu gak bisa teman-teman, karena kita gak bisa memaksa Tuhan. Kalau kita memaksa Tuhan itu sama aja kayak, jangankan Tuhan deh, kadang teman kita aja kalau kita paksa kan gak mau ya. Misalkan ada teman saya bilang, gue mau ini dong. Dia kalau saya paksa, mungkin dia tidak akan mau. Apalagi kalau Tuhan kita paksa, Tuhan gue pengen ini, Tuhan gue pengen masuk ke sini, Tuhan gue pengen pekerjaan gue seperti ini. Itu mungkin bahkan Tuhan bisa memberikan cobaan kita agar kita lebih lagi lebih lagi beriman atau menaruh pengharapan kepada Dia, agar kiranya kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi janganlah kita memaksa Tuhan kita, tetapi kita harus tetap bersabar, tetap menjalankan pergumulan kita itu di dalam tangan Tuhan. Itu kita serahkanlah segala pergumulan-pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan kita. Tetaplah kita berdoa. Dan satu ayat terakhir teman-teman yang akan kita baca itu ada di Amsal 23 ayat 18. Ini adalah ayat yang terakhir teman-teman. Aku ingin satu orang mungkin bisa membacakan di tengah-tengah kita ya. Yang udah dapat boleh tolong dibacakan. Puji Tuhan. Ayat ini jelas teman-teman. Jatuh tuh. Licin.
Ayat ini jelas teman-teman mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu itu tidak akan hilang. Jadi kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan kita, menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan kita percaya dan kita yakin bahwa harapan kita itu tidak akan pernah hilang jika kita selalu bertekun di dalam Tuhan, selalu menaruh kepercayaan kita, karena kepercayaan kita kepada Tuhan itu sangat penting loh teman-teman. Tuhan aja percaya kepada kita. Tuhan telah rela menyerahkan nyawanya ke dalam tangan kita, itu karena Tuhan percaya kepada kita bahwa kita sebagai manusia bisa menjadi pribadi yang lebih baik demi hari. Masa kita tidak percaya kepada Tuhan kita ya, yang bahwa Tuhan kita itu sungguh besar kuasanya, bahwa Tuhan kita itu nyata kuasanya bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi, masa kita nggak percaya sih? Jadi kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita, entah itu masalah kita, pergumulan kita, baik waktu kita senang, baik waktu kita susah, itu kita harus selalu berada di dalam tangan Tuhan kita, karena kita percaya, karena masa depan kita itu sungguh ada di dalam tangan Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Semoga kesaksian yang kita dengarkan membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan dan membuahkan hasil yang Tuhan inginkan. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bernyanyi, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta B. Pasaribu STH dari Sidang Mutiara Taman Palem. Kita bernyanyi, Yesus hidup, Dia bangkit. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Kembali itu sama Hudul ala gudang kopi dia bangkuna kosong, ya duduk di sana aja. Baik saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita sangat bersyukur sekali karena malam ini kesempatan yang begitu indah Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Renungan firman Tuhan tadi sudah disampaikan oleh sahabat kita, saudara kita Penta Joshua Silalahi, anak dari Bapak Pendeta kita sangat luar biasa. Ada di sana pengalaman-pengalaman yang perlu kita petik. Sebagai pemuda mahasiswa mungkin itu sangat baik sekali pengalaman itu untuk menasehati kita sendiri, memberikan motivasi mana yang terbaik kita ambil menjadi bahagian pengalaman hidup kita sepanjang perjalanan ini. Puji Tuhan. Baik saudara terkasih dalam nama Tuhan, saya bersyukur sekali malam ini kita boleh bertemu tatap muka. Mungkin saudara sudah banyak yang lupa saya mungkin ya, pemuda mungkin yang baru bergabung dengan GPI. Sayalah Pendeta Pasaribu dari GPI Mutiara Taman Palem. Mungkin ada sebagian yang belum kenal, supaya kenal, mana tahu kita ketemu di mall nanti. Saya tidak kenal saudara, langsung peganglah tangan saya. Horas Pak Pendeta, haleluya, puji Tuhan. Kadang kan kami hamba-hamba Tuhan ini, wajah-wajah pemuda kita, mungkin kami belum paham, mengenal sepenuhnya. Tapi semua pemuda sudah mengenal kami. Baik Jabodetabek, karena tukar mimbar kami juga sudah kenal. Tapi kami tidak mengenal jemaat yang ada di Jabodetabek. Sama halnya saudara. Jadi mulu ketemu hita di mall, dakku sisi kami hamu, unadok kamu, Pak Pendeta Pasaribu kok sombong sih? Hamu matung manisi kami, alhamudu manada kami, haleluya.
Baik saudara, singkat saja firman Tuhan malam ini kita buka sama seperti tema yang disampaikan ke saya. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Kita perhatikan saudara terkasih dalam nama Tuhan. Ayat 11 itu kita baca, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangun, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan konteksnya, berarti Paulus di sini supaya jemaat Tuhan berjaga-jaga. Karena memang Tuhan sebentar lagi akan datang menjemput saya dan saudara. Perlu ada di sana saudaraku yang terkasih sebagai pemuda yang mau kita kerjakan dalam hidup ini. Seperti tema yang disampaikan oleh panitia, saling mendukung. Tapi hal yang positif. Ya. Unang itu pamu saling mendukungin hamu ira rapi hamu sudi. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita perhatikan seperti yang saya katakan ini, konteksnya adalah himbauan Paulus supaya semua jemaat Tuhan tetap berjaga-jaga dan selalu berhati-hati dalam membuat keputusan dan bertindak. Sebab Paulus melihat kejadian dahulu kala hampir sama dengan zaman sekarang. Ada banyak jemaat Tuhan, jangankan jemaat, bahkan pemuda-pemudi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mereka tidak pernah berhati-hati dalam bertindak. Mereka semaunya dia. Tapi Paulus menekankan bagi semua pemuda, khususnya di dalam sektor 1 ini saudaraku yang terkasih, supaya kita tetap berhati-hati dan berjaga-jaga, bahkan membuat satu keputusan untuk bertindak. Sebagaimana saudara kita Pentasillalahi tadi saudaraku yang terkasih, berbagi pengalaman. Bagaimana dia duduk di kampus, ada seorang saudaraku yang terkasih, kakak kelasnya yang memberikan motivasi ke dia dengan bacaan-bacaan kebenaran firman. Itu adalah hal-hal yang perlu kita pegang saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Saudaraku, jadi sangat diperlukan kehati-hatian dan saling menasihati antar sesama. Apalagi pemuda zaman sekarang ini saudaraku yang terkasih, perlu kita curhat-curhat sama teman pemuda. Wanita-wanita curhat, pemuda laki-laki sama laki-laki curhat. Ketika mereka curhat-curhat, yang dicurhati cowok-cowok yang lain. Yuk, gimana ya? GPI sidang bosong tadi ada saya lihat ganteng loh. Pasti nanti saudara bahas itu. Ada tadi dari sidang yang lain, saya lihat dari wanita dari sidang lain, ada cewek di situ, rambutnya agak panjang, putih lagi. Gimana ya? Mana Uyane? Ada nggak nomornya? Biasa saudaraku yang terkasih, tidak salah saudaraku yang terkasih. Tetapi yang perlu kita perhatikan di dalam kaum pemuda sektor 1 ini saudaraku yang terkasih, bagaimana supaya iman percaya yang kita miliki, yang pernah kita miliki, yang sudah diberikan Allah kepada saudara, harus tetap engkau bangun dan engkau bangun. Supaya kenapa saudara? Engkau harus bisa berpikir dengan kehati-hatian saudara. Ketika engkau bertindak, engkau harus berhati-hati apa yang perlu kamu lakukan. Saudaraku yang terkasih, pemuda yang ada di sektor 1 saudaraku yang terkasih, perlu kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Karena Allah sudah menciptakan kita saudaraku, dan membuat kita saudaraku yang terkasih dengan tubuh dan pikiran
yang baik. Karena kebaikan itu, saudaraku yang terkasih, kita harus mempertahankan kebaikan itu supaya persatuan dan kesatuan kita sesama pemuda khusus sektor 1 boleh saling merangkul, saling menasihati, saling bergandengan tangan, kalau boleh saling jodoh-jodohan. Gak apa-apa, bagus. Kayak jemaat saya dulu sama Sidang Bojong, Fitri jemaat saya dulu sama anak Bapak Pendeta, saya anggap itu baru saya, dan jadi hela saya lah anak Bapak Pendeta ini. Haleluya. Katanya mereka sudah melayani di Bandung. Ya Pak Pendeta, puji Tuhan lah, ada pelayanan, ada peningkatan iman. Artinya apa, saudara? Makanya jodoh-jodohan, enggak apa-apa, doakanlah apa yang terbaik untukmu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Supaya kenapa? Supaya Tuhan mau berkarya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita renungkan kehidupan ini. Bagaimana supaya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jikalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, atau ada kesombongan di dalam diri kita, itu bisa membuat kita terpisah dari sahabat kita. Bisa tidak berhubungan lagi antara sektor 1, antara GPI Mutiara Taman Palem dengan GPI Sidang Bojong, karena mereka gontok-gontokan, ada kesombongan di sana, saudara. Perlu kita buang semuanya. Biasanya itu orang yang sombong itu datang dari mana? Itu bisa muncul dari mana, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Bisa dikarenakan mungkin karena engkau terlampau ganteng, terlampau cantik, jadi jual mahal. Ketika ada temannya songona rautik, dan lebih maju mengarahkan, ayo ibadah sektor 1 iyo. Di mana? Di GP Sidang Bojong. Tapi kalau songona uli itu ani, kering dan ibadah ho itu masih kerja itu. Kantormu di mana? Aku jemput ya. Mantap kan? Saudara yang terkasih, kesombongan itu, saudaraku yang terkasih, bahkan bisa muncul ketika pekerjaan kita agak baik, sukses, saudaraku yang terkasih. Mungkin kita merasa lebih hebat dari saudara kita. Masih ada teman-teman kita mungkin di sektor 1 yang belum mempunyai pekerjaan walaupun sudah selesai perkuliahannya. Saya mau katakan, saudaraku yang terkasih, jangan pernah engkau menganggap remeh sahabatmu. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, Paulus menegaskan lewat kebenaran firman ini, tetaplah engkau berjaga-jaga, tetaplah engkau merendahkan diri, tetaplah engkau bangun, tetaplah engkau saling menasehati, tetaplah engkau saling merangkul satu dengan yang lain. Berjaga-jagalah, sebab kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah sangat dekat. Itu tadi konteksnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itu artinya kenapa kita sudah memperoleh keselamatan sebetulnya. Ya enggak? Ketika engkau percaya, ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau sudah diberikan itu keselamatan dari Yesus. Dan perlu kita berjaga-jaga, saling menasihati, saling membangun, saling merangkul, seperti yang dikatakan ayat yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Puji Tuhan. Berarti ada kerjasama di sana. Ketika kita saling merangkul, ketika saudara saling menasehati antara sesama engkau. Jangan tunggu pemuda BPH makring ho, hei pemuda GPI, ayo ibadah. Jangan saudara tunggu. Teman dekatmu saja saling goita kamu, ayo ibadah yuk.
Di mana? Masih enak tidur. Ayolah. Aku udah janjian sama cowok saya, ini kan malam minggu. Ayolah. Habis ibadah kan boleh-boleh saja. Yang penting kita dengar firman Tuhan dulu, supaya kita nanti diberikan motivasi, diberikan kekuatan, diberikan semangat. Sekalipun kita bertemu dengan pacar kita nanti, sudah ada firman Tuhan dalam hidupmu yang menjaga engkau, yang merangkul kau. Bukan berarti firman Tuhan melarang engkau pacaran, tapi berpacaran dah dengan sehat, dengan baik. Jikalau engkau tidak mendengar firman, bagaimana hidupmu bisa dirangkul, dijagai oleh kebenaran firman? Justru di masa mudamu inilah perlu engkau dengar dulu firman, beribadah dulu kepada Tuhan, bersatu hati dulu kepada Tuhan. Baru jikalau engkau bertemu dengan sang kekasihmu, gak apa-apa. Engkau so pacaran, doamu so kawin, kau pacaran dong. Tuhan tidak larang kok, tapi pacaran yang sehat. Tapi ketika engkau mendengar firman, ada firman dalam hidupmu, siapapun temanmu berbicara, siapapun temanmu jalan di mall, sudah ada malaikat Allah menjagai dan membuka hatimu. Ketika orang lain menjahat engkau, ada malaikat Allah, ada Roh Kudus, ada firman dalam hidupmu. Makanya hidupmu menjadi berkat dan terang bagi banyak orang. Puji Tuhan. Sangat berarti. Jadi teladan itu dalam hidupmu. Makanya di dalam kerjasama itu ada sinergi. Saling menasihatilah engkau antara teman A dan B. Di dalam kerjasama itu saudara, ada sinergi. Dengan bersinergi, maka hasil pekerjaan, hasil ibadah kita menjadi lebih besar. Sebab orang-orang yang bekerja sama sudah pasti saya katakan saling mengisi dan saling melengkapi. Puji Tuhan. Kalau tidak ada kerjasama, bagaimana saudara saling mengisi? Bagaimana saudara saling melengkapi, saudaraku yang terkasih? Makanya firman Tuhan selalu berkata tema ini sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, harus kita bekerja sama. Harus bekerja sama. Tidak bisa ditawar. Karena gereja sebagai tubuh Kristus tidak dapat hidup secara sendiri-sendiri. Saya mau katakan, gereja itu tidak akan bisa bertumbuh. Gereja itu tidak akan bisa berbuah. Gereja itu tidak akan bisa menghasilkan apa-apa tanpa ada di sana saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saling melengkapi, saling menasehati, saling merangkul. Saya mau katakan saudaraku, gereja itu tidak akan bisa hidup sendiri-sendiri, akan tetapi harus bekerja sama antara tubuh yang satu dengan tubuh yang lain, antara saya dengan jemaat, antara saudara dengan sahabatmu yang di gereja. Gereja itu tidak akan bisa bertumbuh dan menghasilkan buah hidup sendiri-sendiri, tetapi harus ada kerjasama antara tubuh yang satu dengan tubuh yang lain. Lihat dan perhatikan tubuh saya tidak akan sempurna hidup dan bekerja jikalau tangan saya tidak didukung dengan kaki saya. Mana bisa saya berdiri di mimbar, walaupun saudaraku saya sudah belajar kebenaran firman, tapi di mimbar ini saya tidak akan bisa maju di sini tanpa ada kaki saya yang mendukung saya, menghantar saya ke sini. Artinya apa saudaraku? Selemah sekecil apapun yang ada dalam tubuh saya, jangan pernah engkau menganggap remeh. Walaupun engkau melihat sahabatmu belum bekerja,
Walaupun engkau lihat dia hanya tukang sapu, dia rajin bekerja tapi hanya menapu gereja. Dia hanya bisa melayani, hanya menusun kursi. Dia bisa melayani, memperhatikan situasi gereja, apa yang perlu. Kalau tidak, pendeta mana yang sanggup bekerja semuanya? Saya tanya dulu pemuda ini, saudara, siapa yang bisa melayani? Di gereja itu tanpa ada pemuda yang saya kasihi, gereja itu bangun tidak akan bisa bangun dan berkarya, bertumbuh, berbuah tanpa ada saudara. Saudara sangat dihargai Tuhan hidupmu. Makanya saudaraku yang terkasih, saya katakan gereja itu sebagai tubuh Kristus tidak akan bisa menghasilkan buah secara sendiri-sendiri, tetapi harus saudara bekerja sama antara tubuh yang satu dengan tubuh yang lain. Itu sebabnya Paulus tahu benar apa makna persatuan itu. Paulus tahu benar apa arti dari persekutuan orang-orang yang percaya, bukan sekedar kumpulan seperti ini. Bamar pungu martangiang saya, bukan itu tujuan Paulus. Basae martangian amin. Bus ditinggal lo sudi dangadong payason, dangadong manuzun, dangadong patureon A dan B dan C. Pahamkan maksudku kan? Tapi Paulus mengerti, saudaraku yang terkasih, makna persekutuan bukan sekedar kumpulan orang percaya, tetapi saudaraku yang terkasih, dalam kumpulan itu harus ada semangat. Di dalam semangat dalam hidup kita, dalam semangat hidup kita yang sama antara pemuda yang satu dengan pemuda yang lain, antara hamba Tuhan dengan pemuda. Artinya harus sama-sama semangat kita, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan, untuk menantikan dan tetap berjaga-jaga menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan. Jikalau engkau bekerja di dalam pelayanan, itu termasuk bagianmu, berjaga-jaga, menyongsong. Jikalau engkau menusun kursi dan lain sebagainya, sekecil apapun engkau bantu pelayanan di gereja itu sudah ikut di dalamnya. Engkau berjaga-jaga menantikan Tuhan yang kedua kali. Dalam semangat itulah ada tindakan kepedulian satu dengan yang lain. Yang lemah dikuatkan, yang kurang semangat diberikan motivasi supaya lebih semangat lagi untuk melayani di ladang Tuhan. Puji Tuhan. Semuanya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bertujuan supaya iman kita, iman yang sudah kita miliki itu tetap terbangun dan berdampak bagi banyak orang, khususnya pemuda yang ada di sektor 1. Puji Tuhan. Jadi pemuda yang ada di sektor 1, semangatlah. Kalian itu sangat berharga di mata Tuhan. Tanpa saudara, gereja tidak akan bisa bangun dan berbuah. Makanya Paulus mengerti akan hal ini. Harus bekerja sama. Seperti tema yang disampaikan ke kita, saling mendukung, saling membangun, saling menasehati, saudara. Coba buka Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Pemuda lah yang membaca dulu. Coba baca Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Siapa yang duluan ketemu tolong berdiri dibaca. 10 sampai 11. Ayat 9 mulai.
12. Sampai di situ. Jelas saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kalau perhatikan kata-kata pengkhotbah ini, itu artinya jika dua orang bekerja sama, dua orang saja bekerja sama akan dapat menyelesaikan lebih banyak daripada satu orang dan bisa mencapai hasil yang lebih baik. Dan jika satu orang, saudaraku yang terkasih, ada yang jatuh, saudaraku yang terkasih, siapa yang bisa menolong? Kalau dia tidak mempunyai sahabat dan tidak ada yang mau mendukung dia, yang lemah harus dikuatkan, yang ragu harus diteguhkan, saudara. Siapa di antara saudara kaum pemuda yang lemah? Mari yang kuat dia, berikan motivasi kepada dia, WA dia, chatting dengan dia, saudaraku yang terkasih. Ajak, ayo kebaktian. Ada satu tanggung jawab kita yang sudah diberikan keselamatan bagi saudara. Bukan berarti dah akan duduk dengar firman selesai situ saja. Ketika Tuhan sudah mempercayakan engkau menjadi anaknya, apakah saudara sudah percaya dan engkau aminkan? Tuhan sudah mempercayakan engkau menjadi anaknya. Harus ada tanggung jawab. Ketika engkau bekerja dalam satu perusahaan, tentu tanggung jawab itu pasti ada di dalam hidupmu. Pasti engkau takut kepada pimpinan perusahaan. Engkau akan bekerja dan diberikan bekerja. Jikalau engkau, saudaraku, tidak tahu dan tidak mau memberikan motivasi dan tidak bisa menguntungkan perusahaan, suatu saat engkau akan di warning dan di PHK. Ingat, ketika engkau sudah berikan buka lebar masuk dalam perusahaan, unang pasona kroham, hanya engkau duduk manis. Engkau harus bekerja dan bisa menenangkan siapa pemilik perusahaan dan dia akan melihat engkau karyawan teladan yang penuh berkat. Ada tanggung jawab diberikan kepada engkau. Jikalau engkau hanya duduk manis saja, tak pola sa bulak ko nga PHK honon sama. Ketika Tuhan melihat tidak ada tanggung jawabmu, maka suatu saat engkau akan di warning. Jangan sampai, saudaraku yang terkasih, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena itu, nasihatilah, saling menasihatilah antara sesamamu. Siapa pemuda yang agak malas di gerejamu, ayo bangunkan dia, berikan motivasi. Walaupun ini malam minggu, minta dulu kekuatan daripada Tuhan. Minta dulu makananmu ketika engkau berpacaran, bertemu nanti di simpang 3 itu bersama pacarmu. Ketika ada firman itu, la jahape pacarmi mencoba-coba, sudah ada Roh Kudus yang menjawab dengan begitu sempurna, dan ada kekuatan dalam hidupmu, sehingga pemuda Kristen harus dan wajib berpacaran yang sehat. Haleluya. Beri dulu kemuliaan bagi Tuhan. Aminkan itu dalam hidupmu. Jadilah engkau pemuda-pemuda yang tangguh, yang berkualitas, yang disenangi oleh Tuhan. Maka akan ditambahkan kepadamu kelak tanggung jawab lebih lagi. Maka engkau suatu saat ketika dia datang kedua kali, hai anakku yang kukasihi, marilah, kepadamu sudah saya berikan tempat sebelum dunia dijadikan. Enak kan? Temu mar Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harus kita
lebih lagi. Saudara ingat ketika Musa berperang melawan musuhnya, ketika dia angkat tangan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kemenangan diraih oleh bangsa Israel. Ketika Musa angkat tangan, tetapi ketika Musa capek, lelah, loh mana mengangkat tangan, saudaraku yang terkasih, maka dia turunkan tangannya. Manusiawi, ya enggak? Sedangkan kita dah menyembah Tuhan, mula-hula editor pina turun do tangan, ngapegal. Apalagi sudah lebih setengah abad ya. Musa ketika memimpin, saudaraku, dipimpin oleh Joshua, dia angkat tangan memberikan kekuatan, menerima, menyembah Allah, saudaraku yang terkasih. Ketika dia masih sanggup memuji memuliakan Tuhan lewat angkat tangan dia, kemenangan besar diraih oleh umat-umat Israel. Tetapi ketika tangan Musa lelah dan dia turunkan, maka apa yang terjadi? Mereka mundur, tidak kuat menahan musuh. Artinya kekalahan sudah mendekati mereka, saudara. Tetapi dia coba, ada sahabatnya, ada temannya. Siapa itu namanya? Hur, pemuda, dan Harun mencoba, saudaraku yang terkasih, menopang tangannya. Perhatikan saudaraku yang terkasih, ketika Hur dan Harun menopang tangan daripada Musa, artinya itu ditopang tangannya, saudara. Tangannya tetap tegak menyembah Allah, sehingga kemenangan bagi Israel tetap terjadi. Puji Tuhan. Coba bayangkan, saudaraku yang terkasih, seandainya Harun dan Hur tidak mau menopang tangan Harun, apa yang terjadi? Pemuda, Aju hita satokin. Apa yang terjadi, saudara? Seandainya Harun dan Hur tidak mau menopang tangan, mendukung daripada tangan daripada Musa, pasti dia akan jatuh tangannya dan kekalahan menjadi bagian bangsa Israel. Ya enggak? Iya kan? Baca nanti di rumah. Tapi coba dulu bayangkan, seandainya Musa hanya menyimpan persoalan itu di dalam hatinya dan merasa saya kan hamba Tuhan yang diurapi, saya kan hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Itu kan, saya tidak butuh Harun, saya tidak butuh siapa lagi, Hur. Apa yang terjadi? Seandainya ada pikiran di dalam diri Musa seperti itu, saya kan dipilih Tuhan, ngapain saya harus didukung oleh Hur dan Harun? Dia kan tidak mampu, kekalahan menjadi bagian dia, atau egoisnya dia tidak mau didukung oleh yang lain. Sama dengan saudara. Walaupun saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, engkau merasa hebat, engkau merasa sudah dipilih Tuhan, engkau merasa sukses dan lain sebagainya, tapi ingat saudaraku, seperti Musa itu yang didukung Harun dan Hur, itu artinya dukungan dari orang lain, nasihat dari orang lain, motivasi dari orang lain bisa membuat kita, bisa membuat saudara menjadi pemuda-pemuda yang sukses, yang tangguh dan terberkati. Puji Tuhan. Kemenangan menjadi milikmu, saudaraku yang terkati. Jadi siapapun yang ada di sampingmu, siapapun yang ada di sampingmu, jangan pernah engkau anggap rendah. Bahkan walaupun engkau sudah merasa karirmu sudah tinggi, pendidikanmu S4, bekerja perusahaan munafik, engkau melihat teman sekosmu tamatan SMA, pekerjaan cukup dia saja,
Saya mau katakan bagi saudara, jangan pernah menganggap remeh dia. Ingat Musa saudara, orang hamba Tuhan yang dipilih, yang dirapi Tuhan. Ketika dia sendiri mau berperang, dia tidak kuat, butuh dukungan, butuh semangat, butuh motivasi, butuh yang lain. Sehingga Hur dan Harun menopang dia, sehingga kemenangan demi kemenangan menjadi bahagian dia. Makanya saya mau katakan, ingat saudara, sekecil apapun nasihat dari sahabatmu itu mungkin bisa membuat engkau lebih besar lagi, lebih hebat lagi, lebih terberkati lagi. Puji Tuhan. Karena mungkin di sahabatmu itu ada yang belum kamu ketahui. Ketika dia berbicara, oh iya ya doa musong ini idu hati. Apa mana sebetulnya merasa kita tidak berguna. Alawe sobat, dia dengan sarjana. Ketika dia berikan motivasi, oh benar ya. Banyak yang tidak kita ketahui, yang mungkin diberikan teman sahabat kita. Seperti yang saya katakan tadi, saling mendukunglah engkau, saling menasihati, saling berikan motivasi, saling merangkul. Maka siapa engkau di dalam dirimu ketika engkau menerima nasihat motivasi dari sahabatmu itu mungkin bisa membuat engkau bisa lebih hebat lagi, lebih terberkati lagi, lebih besar lagi. Puji Tuhan. Karena persekutuan orang-orang yang percaya memegang peranan penting dalam kekristenan kita. Dengan demikian saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, orang-orang yang percaya harus kita yamini. Saudara-saudara kita yang percaya harus kita yakini. Saudaraku yang terkasih, sangatlah berarti bagi hidupmu, bagi GPI yang ada di sektor 1 ini. Puji Tuhan. Ajaklah, Paulus berkata, alani, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saya percaya pemuda sektor 1 ada 13 sidang kita. Saya tidak tahu pemuda mana yang paling banyak pemudanya, tapi bagi Tuhan itu sama, karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Saling menasihati, saling menghormati antara tubuh yang satu dengan tubuh yang lain, antara tangan dan kaki saya. Ketika tangan saya ada, kaki saya ada, hidung saya ada, saudara bisa melihat saya seperti apa, jelek atau ganteng. Jawab sendiri di dalam hatimu. Tapi ketika hidung saya ada di belakang, baru pameran mutuau tidak sempurna. Alani kamu pemuda sektor 1, mari ingat pesan Paulus ini. Saya percaya pemuda sektor 1 pemuda yang diberkati Tuhan. Haleluya, 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 amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya. Di akhir ibadah ini kita bawa nanti di dalam doa kita saudara Christian Silitonga dari sidang GPI Tegalalur yang masih terbaring sakit di ICU. Kiranya Tuhan campur tangan dan memberkati seluruh tindakan dokter. Katakan, hatiku percaya. Kita mulai dari refnya saja. Haleluya. Saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Kasim Bolon memimpin kita dalam doa dan memimpin kita dalam doa syafaat. Katakan, hatiku percaya. Haleluya. Hatiku, amin, amin, haleluya.
saat ku tak mengerti jalan. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya pada Hatiku percaya, hatiku percaya, kita semua berdoa. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami merasakan, bahkan kami menerima kasih anugerah berkat-Mu Tuhan pada saat malam hari, di mana kami Tuhan beribadah, ibadah muda-mudi dan remaja yang ada di Gereja Pentakosta Indonesia sektor 1 ini. Tuhan, kami percaya semua adalah oleh karena kasih anugerah berkat dalam hidup kami. Semua oleh karena kasih berkat anugerah-Mu melalui muda-mudimu dan remaja yang ada di sektor 1 ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa memberkati kami dari awal, pertengahan hingga di akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu melalui kesaksian yang disampaikan oleh saudara kami Penta Silalahi. Berkati Tuhan saudara kami ini, berkati pergumulannya, berkati kehidupannya. Biarlah dia menjadi seorang pelayan, biarlah dia menjadi tetap pendukung di dalam kepercayaannya di GPI Joklo, bahkan di tengah-tengah GPI sektor 1. Terima kasih Tuhan. Kami juga telah mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta kami Pasari USTH. Tuhan mengingatkan kami kembali agar kami satu di dalam Tuhan, mengingatkan kami agar kami Tuhan saling mendukung dalam setiap kehidupan kami. Biar kami tetap berjaga-jaga menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami percaya Tuhan, dan kami memohon biarlah Engkau semakin memberkati muda-mudi remaja yang ada di GP sektor 1 ini Tuhan. Kami inginkan mereka saling mendukung, mereka saling menasehati, mereka